selamat datang di video etiket kelompok 22. Jadi di video kali ini kami akan menyajikan video tentang profesionalisme seorang perawat. Nanti kami akan mempresentasikan bagaimana seorang perawat yang profesional dengan yang tidak profesional. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu profesionalisme seorang perawat. Ternyata profesionalisme seorang perawat itu tidak hanya sekedar tentang tindakan medis atau tindakan klinis dalam merawat pasien, tetapi lebih dari itu. Karena profesionalisme seorang perawat itu mencerminkan etika dan tanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaannya, mulai dari cara berpenampilan, berkomunikasi dalam merawat pasien. Nanti kita akan menyajikan bagaimana seorang perawat merawat pasien dengan etika dan juga caring dan juga rasa hormat dengan pasien. Oke, di video kami kali ini kami akan memfokuskan ke profesionalisme seorang perawat di bagian penampilan. Bagaimana penampilan seorang perawat yang profesional? Jadi di video ini akan menunjukkan bagaimana kondisi rambut perawatnya, pakaian, sepatu, kelengkapan atribut dan juga riasan perawat. Jadi bukan hanya soal estetika, tetapi bagaimana cara kita meningkatkan mutu seorang perawat. Pernah nggak kalian lihat seorang perawat yang tidak profesional di rumah sakit? Jadi penasaran nggak sama videonya? So, let's check it out! Pagi. Namanya siapa? Ivon, 15 Juli 2004. Tanggal lahir? 15 Juli 2004. Oke. Saya cek tekanan darah dulu ya. Sebentar aja kok, nggak lama. Suster bisa lebih pelan nggak? Soalnya ibu saya lagi sesak nafas ini. Ya. Ini cuma cek tekanan darah doang, nggak sakit kok. Nggak usah lebay. Suster, maaf, bau parfumnya terlalu kuat, suster. Suster bisa lebih profesional nggak sih? Ini tuh rumah sakit, bukan salon kecantikan. Harusnya suster itu lebih rapi, bersih, wangi. Terus, ini obatnya ya, minum aja sesuai jadwal. Maaf suster, ini obat apa ya? Ibu saya ada alergi. Suster nggak mau jelasin dulu ini obat apa? Aduh bu, itu obat semuanya dari dokter. Kalau ada keluhan tinggal komplain aja, gampang kan? Suster Tiara, temui saya di ruangan ya. Yes. Silakan duduk, ada kursi di sini ya. Saya mau bicara serius dengan Anda. Bisa dijelaskan kenapa tadi saya melihat perilaku yang tidak baik kepada keluarga dan pasien di SL7 dan kenapa penampilan Anda seperti ini tidak sesuai SOP? Sorry nurse, saya pikir kerjaan di sini tuh banyak dan penampilan mungkin tidak nomor satu dibanding pelayanan di sini. Yang penting pasien semua dilayani kan. Suster Tiara, penampilan itu menggambarkan bagaimana kepribadian kita, siapa diri kita, bagaimana kita mau membangun kepercayaan pasien, bagaimana kita mau merawat pasien, sedangkan diri kita saja seperti tidak terurus. Seperti ini misalnya, maaf ya, tapi rambut suster berantakan, baju suster kusut, kemudian ini, kuku kamu panjang juga. Seorang perawat haruslah profesional, baik dari penampilan, sikap, dan perkataan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, penampilan kita itu menggambarkan bagaimana diri kita bertanggung jawab. Bukan tentang soal estetika, namun bagaimana kita mau membangun kepercayaan pasien. Ya, pasien itu tidak akan percaya kalau kita, misalnya pasiennya mau dirawat dengan perawat yang mohon maaf, tapi tidak rapi. Karena pasti dia berpikir orangnya saja tidak rapi, terus gimana dia mau merawat saya sedangkan dia merawat dirinya saja tidak bisa. Nah, semua itu ada alasan. Contohnya seperti kuku kamu yang panjang, rambut kamu yang terbelai. Nah, itu semua itu bisa menjadi sarana untuk peningkatan risiko infeksi. Semuanya ini dilakukan bukan untuk yang penting perawat harus cantik, tidak. Namun ada alasan demi kenyamanan perawat dan juga pasien. Saya minta maaf nurse, sekarang saya mengerti. Kedepannya saya tidak akan mengulangi hal ini lagi dan saya mau memperbaiki diri saya. Oke, untuk menjadi bahan acuan, silakan pahami SOP yang berlaku ya. Baik, semangat.
siap jadi perawat profesional. Selamat siang Ibu Ivon. Saya datang untuk mengecek kondisi Ibu lagi ya. Bagaimana Ibu perasaannya sekarang? Sudah lebih baik, suster. Oke, baik Ibu. Selamat pagi, Ibu Ivon. Bagaimana perkembangan pasien hari ini? Oke, baik dok. Untuk tekanan darah pasien 120/80. Kemudian untuk suhunya juga 36,5 derajat Celcius. Kemudian Ibu Ivon juga mengatakan batuknya sudah mulai berkurang. Dan saya juga sudah menjelaskan, memberikan edukasi kepada keluarga pasien mengenai pengobatan yang diberikan. Oke, bagus. Ya, inilah yang kita butuhkan di dalam tim, pelayanan yang profesional, komunikasi yang baik, dan juga kolaborasi yang efektif. Dan suster, jangan lupa untuk memberikan obat kepada pasien dan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan ya kepada pasien. Baik dokter. Kalau begitu Ibu, cepat sembuh ya Ibu. Saya permisi ya. Oke, baik untuk saudari Damai, ini obat untuk Ibu Ivon ya. Jadi obat ini nanti diminum. So, apa kesimpulannya? Profesionalisme keperawatan itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi itu adalah sebuah kunci untuk menunjukkan pelayanan yang berkualitas. Jika seorang perawat profesional, dia tidak hanya menunjukkan sebuah sikap yang disiplin, misal ketika dia rapi, wangi, cara bicara atau tutur katanya sopan kepada pasien, ia tidak hanya menunjukkan sifat disiplin, tetapi memberikan kenyamanan dan menumbuhkan kepercayaan pasien kepada kita. Mengapa hal itu penting? Mari kita bahas. Jadi teman-teman, logikanya semakin nyaman pasien atau semakin percaya pasien kepada kita, maka proses penyembuhan akan lebih cepat terjadi. Jadi ngerti kan kenapa profesionalisme itu penting? Jadi dalam rumah sakit, kita sebagai perawat wajib menunjukkan sifat profesionalisme dalam hal berbicara, berpakaian, atau interaksi kita kepada rekan kerja kita. Dan ingat, kita wajib menyesuaikan dengan SOP yang berlaku. Oke, setelah menonton videonya, apakah teman-teman tertarik untuk meningkatkan sifat profesionalisme dalam dunia kerja? Penuh harapan kami untuk teman-teman semua untuk memperhatikan hal-hal kecil untuk meningkatkan sifat profesionalisme dalam dunia kerja bagi seluruh calon perawat di dunia ini. Demikian video yang dapat kami sajikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat.